Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Ibu Nurlaili MPDI selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kulsum dengan NIM 2210201028, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas PGMI 1. Di sini untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang tema materi saya yang bertema memaparkan penerapan dan menganalisis penggunaan cara penulisan kata turunan, gabungan kata berimbuhan, partikel pun dan kata depan di dan ke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memperjelaskan apa itu kata turunan. Kata turunan atau kata berimbuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kurung KBBI adalah kata yang berbentuk sebagai hasil proses afiksasi, reduplikasi, dan reduplikasi atau penggabungan. Oleh karena itu, sebelum mengetahui contoh-contohnya, mari kita pelajari apa itu afik, apa itu reduplikasi dan penggabungan. Afik adalah susunan bentuk linguistik yang keberadaannya hanya untuk melekatkan diri pada bentuk-bentuk lain, sehingga menimbulkan terhadap bentuk-bentuk yang dilengketinya tadi. Bentuk-bentuk yang dilengketi bisa terdiri atas pokok-pokok kata dasar, atau bentuk kompleks. Sedangkan afiksasi adalah proses pembubuhan afik pada suatu bentuk, baik berupa bentuk tanggal maupun kompleks untuk membentuk kata. Contoh, sabun mandi. Contoh 2, rumah sakit. Dari contoh di atas, tidak bisa diarsipkan menjadi sabun mandi yang mandi, dan tidak bisa diarsipkan menjadi rumah sakit yang sakit. Nah, dari contoh di atas itu kan tidak bisa diarsipkan. Kan dari contoh sabun mandi tidak bisa diarsipkan menjadi sabun mandi yang mandi. Kan itu tidak cocok juga katanya. Dan itu maksudnya itu karena kalau sabun mandi kan sudah tentu itu sabun mandi, sabun yang untuk mandi. Kalau sabun mandi yang mandi itu maksudnya berbeda pengertian, dan itu juga pemborosan kata. Maksudnya sabun mandi yang mandi itu kan kurang agak lain pengertiannya. Nah, sedangkan sabun mandi ini tidak diubah katanya sabun mandi, yaitu sudah jelas sabun yang untuk mandi. Dan sedangkan rumah sakit menjadi rumah yang sakit, itu sudah beda makna. Rumah sakit adalah berarti rumah ya untuk orang sakit, untuk berobat. Nah, sedangkan rumah yang sakit, maksud dari makna itu rumah yang sakit. Nah, rumah yang sakit itu maksudnya jadi berbeda makna dari kata rumah sakit itu. Maka dari itu kata afiks ini tidak bisa disisipkan karena akan berbeda makna. Selanjutnya yaitu kata berimbuhan. Kata berimbuhan dibentuk dari kata dasar yang mendapat imbuhan dalam kurung afiksasi. Memiliki makna. Kata yang telah mendapat imbuhan memiliki makna yang berbeda dengan kata dasarnya. Imbuhan tersebut terletak di awal prefiks, di tengah infiks, di akhir sufiks, serta awal dan akhiran konfiks
Imbuhan yang berupa sufiks, infiks, sunfiks, dan konfiks tersebut ditulis serangkai dengan kata dasar yang disertainya. Contohnya, contoh dari kata perfiks. Contohnya seperti ketua regu, telah datang. Nah, contoh dari perfiks kan adalah kata contoh perfect itu infix adalah perfect itu kata di awal. Nah, bisa diketahui ini contohnya. Nah, perfect itu contohnya ketua regu telah datang. Nah, di sini kata perfectnya ketua di awal. Nah, sedangkan kata infix itu adalah kata tengah. Nah, contohnya itu gerigi pada gergaji sangat tajam. Gerigi pada gergaji sangat tajam. Maka contohnya di sini. Ger ini adalah kata infix. Contoh kata infix, gerigi pada gergaji sangat tajam. Nah, sedangkan contoh sufiks yaitu ambilkan peniti di kotak. Sufiks ini ialah kata akhir. Nah, dia berada di akhiran. Ambilkan. Ini kata kan ini berada di akhir ini ialah contoh sufiks. Nah, sedangkan kata awalan dan akhiran yaitu kata konfiks. Contohnya ayah sudah merestui cita-citaku. Nah, di sini kata merestui ini ialah contoh konfiks. Ayah sudah merestui cita-citaku. Nah, di situ perbedaan antara perfix, infix, sufiks, dan konflik. Selanjutnya yaitu kata depan di dan ke. Sini saya akan menjelaskan kata depan di dan ke. Kata depan di menyatakan tempat berada. Jika dilihat dari segi semantik atau fungsinya, kata depan di termasuk ke dalam jenis proposisi tunggal yang berupa kata dasar. Terdapat beberapa aturan yang digunakan pada kata depan di. Berikut penjelasannya. 1. Untuk menentukan tempat berada. Contohnya, sidang kabinet berlangsung di Bina Geraha. Nah, dari contohnya saja kita sudah tahu bahwa itu menunjukkan tempat. Contohnya, sidang kabinet berlangsung di Bina Geraha. Nah, berlangsung di Bina Geraha. Di itu berarti dia tuh sudah menunjukkan kata di situ misalnya. Nah, berarti ini kan sudah di Bina Geraha. Berarti di Bina Geraha, tempatnya itu berarti di Bina Geraha karena di sini sudah menunjukkan. Contohnya seperti ini. Sidang kabinet berlangsung di Bina Geraha. Nah, itu sudah jelas, itu sudah menunjukkan tempatnya. Untuk menyatakan tempat, diikuti dengan kata yang menunjukkan bagaimana dan tempat itu. Yang dimaksud misalnya kata atas, samping, dalam, antara, dekat, sekeliling, kiri, dan utara. Nah, sedangkan kata depan ke jika dilihat dari segi semantik atau fungsinya, maka menyatakan arah tujuan. Contoh, ibu pergi ke kantor pos. Arah tujuan, ibu pergi ke kantor pos. Maka di situ sudah menunjukkan ibu pergi ke. Ke itu arah tujuan, kemana? Maksudnya ke itu sudah menunjukkan arah mau kemana. Berarti ibu pergi ke kantor pos. Berarti ibu itu akan pergi ke kantor pos. Arahnya itu ke kantor pos. Karena ini dari kata ibu pergi ke kantor pos itu sudah menunjukkan arah. Untuk menyatakan tempat yang dituju lebih seksama, kata depan ke
depan diikuti dengan kata menunjukkan bagaimana dari tempat itu yang dimaksud, misalnya kata-kata tengah, dalam, samping, belakang, sebelah, kolong, muka, dan sudut. Selanjutnya yaitu partikel. Partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak mempunyai arti leksikal. Partikel lah, kah, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahului. Contoh, di manakah kau taruh barang berharga ini? Nah, saya garis bawahi ini contoh di manakah kau taruh. Ini contoh dari kata lah. Kau taruh barang berharga ini. Nah, contoh kedua, apakah artinya hidup tanpa cinta? Nah, di sini saya hidup ini contoh dari kata kah. Hidup tanpa cinta. Nah, kalau partikel per dan pun ditulis terpisah dengan kata yang mendahului atau mengikutinya. Contoh, Anda pun mempunyai hak atas warisan ini. Nah, dari mempunyai ini sudah, ini kata pun ya, Anda pun ini sudah menunjukkan partikel pun ke Anda. Nah, Anda pun mempunyai hak atas warisan ini. Nah, yang kedua, contoh kedua, undang-undang itu berlaku per 1 Januari. Nah, dari kata per 1 Januari ini, per 1 Januari itu ialah contoh dari partikel per 1 Januari, 1 demi 1. Bisa juga 1 demi 1. Nah, dan ini juga bisa per 1 Januari. Nah, itulah contoh kata per dari partikel per. Kesimpulannya, kata turunan merupakan hasil dari proses afiksasi, reduplikasi, atau penggabungan. Oleh karena itu, sebelum mengetahui contoh-contohnya, kita harus mempelajari dahulu apa itu afiks, apa itu reduplikasi, dan gabungan. Kata turunan ini penting dipahami dan digunakan dalam penulisan-penulisan. Kata turunan ini sering disebut sama dengan kata berimbuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari pemaparan materi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.